Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sita Anissa Lutfi. Saya ingin menjawab pertanyaan di tugas belajar di luar kelas hari keempat. Pertama, pengamatan terhadap motivator. Soal pertama, bagaimana cara motivator menyapa dan menyambut murid? Menyapa dan menyambut dengan mengucapkan berikut di bawah ini, yaitu halo, ayo masuk nak, diantar siapa nak, sudah makan dan minum belum, dengan tersenyum ramah dan nada yang lemah lembut. Selanjutnya, nomor 2, bagaimana cara motivator memulai kegiatan bimbel interview? Yang pertama, menyapa dan berdialog kepada sang anak didik, menyanyikan lagu bimbel dan berdoa sebelum memulai belajar lalu memulai kegiatan. Nomor 3, bagaimana cara motivator membuat kelas menjadi nyaman dan menyenangkan? Membuat lingkungan belajar yang positif, berikan pujian dan reward, mengetahui apa yang disukai anak didiknya. Nomor 4, bagaimana cara motivator mengajak anak berdialog? Dimulai dengan motivator bertanya dan menyapa terlebih dahulu dengan mimik wajah yang menyenangkan, lalu anak pasti mulai menjawab pertanyaan dari motivator tersebut. Nomor 5, bagaimana cara motivator memberikan reward atau motivasi kepada anak? Dengan mengucapkan hal-hal yang positif seperti rajin, pintar, dan pandai dengan mimik wajah yang sumringah. Selain itu juga dapat dilakukan dengan mengajaknya tos. Nomor 6, kapan motivator memberikan reward atau motivasi kepada anak? Saat anak bisa mengerjakan dan menyelesaikan tugasnya, saat anak menunjukkan kebiasaannya, yaitu kebiasaannya dalam membaca, menghitung, dan lainnya, dan saat anak berbuat hal-hal baik. Nomor 7, bagaimana ekspresi sikap dan penampilan motivator selama kegiatan bimbel? Ekspresinya senang, tersenyum dengan kasih sayang, sikapnya baik dan memberikan perhatian seperti kasih sayang, penampilannya rapi. Nomor 8, apa yang dilakukan motivator agar murid tidak merasa bosan? Dengan menggunakan metode yang variatif, menggunakan humor dan cerita, mengetahui hal-hal yang disukai oleh anak didik. Nomor 9, apakah motivator mengarahkan dan membimbing murid melakukan kegiatan bermain baca-bacaan secara berbarengan? Iya, dengan teknik bermain. Selanjutnya, pengamatan terhadap murid. Soal pertama, bagaimana ekspresi dan sikap setiap murid ketika bernyanyi dan berdialog dengan motivator pada saat kegiatan pembukaan? Yaitu ada yang semangat, ada yang lemah lesu karena bangun tidur, ada juga yang bernyanyi sambil melamun. Soal nomor selanjutnya, apakah ada murid yang terlihat murung, tidak ceria, dan tidak semangat selama kegiatan bimbel? Sejauh ini belum ada. Nomor 3, bagaimana ekspresi dan sikap setiap murid ketika bermain baca-bacaan dan bermain modul dengan motivator pada kegiatan inti? Ada yang bahagia, tersenyum, malu-malu, dan seperti ragu-ragu. Nomor 4, apakah semua murid mau dan senang melakukan kegiatan yang diberikan oleh motivator? Tidak semua murid mau dan senang melakukan kegiatan yang diberikan oleh motivator, khususnya murid-murid yang memiliki kebutuhan khusus. Soal selanjutnya, apakah ada murid yang merasa kesulitan atau tidak mampu ketika melakukan kegiatan yang diberikan motivator? Ada, terutama pada murid yang berkebutuhan khusus. Nomor 6, jelaskan karakter masing-masing murid yang telah diamati. Ada siswa yang malu, aktif dan kreatif, ramah, mandiri, dan sampai siswa yang jahil pun ada. Selanjutnya, pengamatan terhadap suasana kelas. Nomor 1, jelaskan bagaimana suasana kelas yang diciptakan oleh motivator yang dirasakan oleh motivator magang ketika observasi. Menyenangkan, komunikasi yang positif antar murid dan motivator. Kondusif ketika suasana kelas rapi dan tertib. Kompetitif, suasana yang dibangun oleh motivator agar murid lebih semangat mengerjakan tugasnya. Terkadang juga dibangun oleh murid itu tersendiri. Soal nomor 2, apakah ada pemaksaan atau kekerasan yang dialami oleh murid? Jika ada, dilakukan oleh siapa dan bagaimana bentuk pemaksaan atau kekerasan yang terjadi? Sejauh saya magang, belum ada pemaksaan maupun kekerasan yang dilakukan oleh motivator terhadap murid. Selanjutnya, pengamatan terhadap kegiatan di dalam kelas. Yang pertama, apa yang dilakukan motivator dan murid ketika kegiatan pembuka? Saling menyapa dan motivator menyambut. Selanjutnya ada dialog antara motivator dan murid bernyanyi
dan berdoa. Selanjutnya nomor 2, apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan inti. Motivator dimulai dengan bermain baca-bacaan sesuai perkembangan modulnya, memberikan tugas selanjutnya, memberikan apresiasi atau reward kepada murid, memberikan kertas gambar atau buku gambar untuk diwarnai ketika murid berhasil menyelesaikan tugasnya. Murid tugasnya menyelesaikan tugas yang diberikan, memilih gambar yang ingin diwarnai setelah tugasnya selesai. Nomor 3, jelaskan mengenai kegiatan utama atau kegiatan prioritas yang paling banyak dilakukan oleh murid pada saat kegiatan inti. Kegiatan utamanya adalah bermain baca-bacaan dikarenakan tujuan Bimba adalah untuk menumbuhkan minat baca murid dan minat belajar pada murid. Nomor 4, apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan penutup? Bernyanyi dan berdoa selesai belajar. Selanjutnya, berapa lama durasi kegiatan Bimba interview yang diterapkan oleh motivator? 50 menit. Sekian jawaban dari tugas luar belajar di kelas hari keempat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.